Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali belajar bersama saya, yaitu Muhammad Husain Arifudin, dalam materi teks anekdot. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini atau dalam pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi anekdot dengan kompetensi dasar, yaitu bisa mengevaluasi anekdot dari makna aspek tersirat. Yang kedua adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Adapun materi dalam pembelajaran hari ini yaitu pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua adalah penyebab kelucuan dalam teks anekdot, kritik yang disampaikan dalam anekdot, dan yang terakhir adalah makna tersirat dalam sebuah anekdot. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi yaitu pokok-pokok dalam isi anekdot. Yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab kelucuan dalam anekdot, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Selanjutnya terakhir adalah menganalisis makna tersirat dalam anekdot. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah atau mengubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Dan jika dia tidak mampu dengan tangannya atau kekuasaannya, maka dia mencegah dengan lisannya, yaitu dengan nasihat yang baik. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya, yaitu merasa tidak rela atau tidak senang terhadap kemungkaran yang terjadi. Dan itu adalah selemah-lemah iman." Nah, dalam kaitannya tentang video anekdot pada kesempatan hari ini, jika kalian menemukan atau sekiranya melihat hal-hal yang sekiranya tidak sesuai atau kemungkaran, maka kalian hendaknya bisa mencegah, mengubah dengan tangan kalian. Kok kalian nggak bisa? Yaitu dengan lisan kalian. Kok kalian nggak bisa? Yaitu dengan hati kalian. Nah, salah satu bentuk ekspresi dalam mewujudkan hal itu adalah dengan membuat sebuah anekdot. Nah, penasaran ya, apa sih anekdot itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya gambar yang ada di berikut ini. Nah, itu ada sebuah gambar yang dimana seseorang yang terlalu sibuk memikirkan tentang dunianya. Bahkan di situ yang dipikirkan hanya uang, 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 dan uang. Dan di situ dia tidak sadar bahwasanya di situ ada sebuah makam. Nah, di sini merupakan ada sebuah sindiran, yaitu orang-orang yang mengejar hanya masalah kehidupan duniawi saja. Nah, untuk memudahkan apa sih sebenarnya anekdot itu, mari kita simak video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Eta terangkanlah, eta terangkanlah, tak jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa. Lu gila ya? Di masjid bukannya ajan malah nyanyi-nyanyi. Siapa yang gila? Giliran ajan dan ke masjid. Giliran ada nyanyi malah ke masjid. Nah anak-anak, setelah kalian melihat tayangan dalam video tersebut, tentunya kalian sudah paham ya tentang apa itu sih anekdot. Nah, berdasarkan dari video tersebut, mari kita analisis secara umum ya, apa sih ciri-ciri dari anekdot itu sendiri. Ya, yang pertama ya bersifat menyindir ya. Jadi anekdot itu sendiri punya sifat menyindir. Nah, dalam video tadi siapa sih yang disindir? Ya, orang-orang yang malas dalam sholat. Ketika adzan mereka tidak memperhatikan adzan itu sendiri. Malah ketika muadzinnya sedang adzan ya malah asik sendiri. Malah ketika diganti dengan lagu yang lain ya, bukan adzan tapi dengan lagu yang lain untuk mengundang orang untuk sholat, maka orang-orang tersebut marah. Nah, terus lucu ya, lucunya yang mana coba? Kalau kalian perhatikan ya, lucunya itu ketika ada adzan diganti dengan lagu yang lain, orang-orang pada jengkel ya. Padahal di situ ya harusnya orang-orang tersebut malu ya. Kenapa kok ketika adzan malah nggak datang, ketika ada dengan lagu yang lain orang itu malah datang itu ya. Terus selanjutnya berisi tentang nasihat. Nah, nasihat. Jadi anekdot itu tidak hanya sekedar lucu anak-anak, tetapi juga berisi tentang sebuah nasihat. Apa sih nasihatnya? Yang pertama coba ya, ketika kalian tadi mengamati secara teliti, sholatlah ya, sholatlah tepat waktu. Yang kedua, kalian bisa sholat berjamaah di masjid. Nah ini ya, karena pahalanya luar biasa. Ini. Terus yang ketiga adalah hati yang selalu condong ke masjid. Nah, di sini ya dari penjelasan ciri-ciri anekdot bisa kita simpulkan bahwasanya anekdot itu adalah sebuah teks yang dalamnya berisi lucu, mengkritik, dan berisi tentang nasihat. Nah, dari sampai sini dulu. Jelas ya? Oke, selanjutnya setelah kita melihat ciri-ciri dalam anekdot, kita akan belajar tentang mendata isi anekdot. Dalam mendata isi anekdot ini sudah kami rangkum dalam 7 kata, yaitu satpams. S yang pertama adalah setting, A alur, tema, penokohan, amanat, majas, dan sudut pandang. Ya anak-anak, dalam mendata teks anekdot ini kalian harus bisa menganalisis apa sih itu setting sampai nanti ke sudut pandang. Ya, setting itu sendiri adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana. Latar waktu. Nah, latar waktu saya akan menganalisiskan dengan video tadi. Waktunya kapan? Yaitu waktunya waktu sholat. Tempatnya di mana? Yaitu di sebuah masyarakat, di masjid. Suasananya bagaimana? Suasananya adalah suasana yang sedih mungkin ya, ketika adzan enggak segera ke masjid. Jengkel mungkin muadzinnya, lah ini gimana kok malah ada adzan malah tidak segera ke masjid, marah dan sebagainya. Itu ya, sekali lagi latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Terus selanjutnya, setelah latar kita pelajari,
kita akan belajar tentang alur. Alur itu adalah jalan pokok cerita. Jadi jalannya sebuah cerita itu namanya alur. Alur itu dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, alur maju itu sifatnya ceritanya maju dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur itu dari cerita akhir menuju ke awal, dan alur campuran itu maju dan mundur jadi satu, maju, mundur, maju, dan sebagainya. Ini. Terus selanjutnya, setelah alur kita pelajari, kita akan mempelajari lagi terkait tentang tema. Nah, tema itu adalah pokok isi dalam sebuah cerita. Pokok isi dalam sebuah cerita. Tema dalam video tadi berkenaan tentang kehidupan keagamaan. Ya, jadi tema bisa saja kalian akan menemukan tema tentang kesetia kawanan, perjuangan, kehidupan sosial, ataupun tema yang lain. Selanjutnya, tokoh. Ya, tokoh. Sebuah cerita pasti ada tokohnya. Nggak mungkin sebuah cerita itu nggak ada tokoh. Nah, tokoh itu terbagi menjadi 3, yaitu ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu adalah tokoh yang jahat, ya, antagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang jelek, dan tritagonis itu adalah tokoh yang sifatnya netral. Amanat, ya, selanjutnya tentang amanat. Nah, dalam sebuah amanat itu sendiri, ini adalah terkait tentang pesan yang akan disampaikan kepada pembaca atau anak-anak, ya, dari penulis itu sendiri. Pesan yang disampaikan ini apa? Ya, kayak seperti tadi, janganlah kita hanya selalu mengedepankan kehidupan duniawi. Terus dalam video tadi pesannya apa? Yaitu hendaklah kita selalu ingat masjid, sholatlah tepat waktu. Ini, ya, pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari pengarang, seperti itu. Terus sudut pandang ini posisi pengarang dalam menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita itu sendiri. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama ini sering disebut dengan akuan. Orang yang ketiga, ini kata kuncinya adalah dia, nama orang. Terus selanjutnya, setelah sudut pandang kita pelajari, yaitu mengonstruksi makna tersirat, yaitu dengan kita memahami secara keseluruhan isi teks. Yang kedua adalah memahami unsur-unsur dalam teks anekdot, dan yang ketiga adalah kalian bisa menangkap aspek lucu, konyol, ataupun menjengkelkan dalam teks anekdot tersendiri. Dalam makna tersirat tadi bisa dijelaskan bahwasanya hendaklah, ya, seseorang itu selalu fokus, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jangan mengesampingkan salah satu saja. Terus untuk yang video tadi, makna tersiratnya apa? Ya, kita harusnya lebih mengutamakan, ya, panggilan sholat terlebih dahulu. Ketika ada sesuatu apapun itu kok sudah waktunya sholat, ya kita harus segerakan masalah sholat, karena sholat itu adalah sebagai tiang agama, seperti itu. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di UKBM terkait tentang teks anekdot. Demikian penjelasan video pembelajaran pada kali hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.